Salam sepak bola. Ya, hari ini gue membahas dua match ya. Yang pertama ada Juventus ketemu Spezia, lalu yang lumayan menarik tadi ada City ketemu Wolf. Oke, kita mulai dulu dengan Juventus Spezia. Ya, Juventus Spezia ini sebenarnya ya, bagaimana tahu kualitas Serie A ini kan terlihat seru karena Juventus ini cukup banyak salah timingnya salah, lalu dia punya pergerakan antar pemainnya pun cukup renggang. Jadi nggak heran kalau misalkan tim kayak Spezia ini berani keluar menyerang juga, cuman kan end passingnya jelek, jadi mereka nggak terlalu bisa berbuat banyak lah. Ya, Juventus sebenarnya lebih dapat setengah-setengah peluang di babak pertama, ya cuman itu seperti yang gue udah bilang sebelumnya, Kulusevski main keluar, ujung-ujungnya finishingnya Ronaldo juga, cuman ngandelin satu pemain, dan otomatis Ronaldo pun juga kan udah tua juga, dia punya sense of goalnya pun juga udah menurun ya. Kalau misalkan kalian perhatikan beberapa tahun terakhir dia udah nggak seperti minimal 2-3 tahun sebelumnya lah. Jadi nggak heran kalau misalkan dia pun juga kesulitan. Sehingga di babak pertama Juventus 0-0. Di babak kedua pun sama, nggak terlalu banyak perubahan sampai Morata masuk gantiin McKennie, main 4-3-3. Ramsey masuk juga, Bernardeschi masuk, Prabota keluar 3-4-3 dalam artian. Nah, barulah itu mulai mengalir. Aliran bolanya di mana Ronaldo di tengah, Morata dengan Kulusevski di sayap kiri dan sayap kanan, dan otomatis lebih mengalir aliran bolanya. Dengan Bernardeschi pun juga lumayan bagus masuk ke tengah kan, gantiin McKennie yang larinya lamban banget itu. Dan akhirnya Juventus bisa cetak gol, 3 gol di mana 2 gol itu murni dari kerja sama tim, sedangkan yang satu itu aksi individual Ronaldo ya. Ya, cuman secara keseluruhan penampilan Juventus nggak ada perubahan seperti sebelumnya. Yang berubah mungkin ya cuman itu doang, bagaimana fighting spirit mereka ini ya lebih ada lah ketimbang lawan Verona sebelumnya. Ya cuman kalau misalkan penampilannya masih kayak gini terus, lu nggak bisa mengharapkan tim ini bisa juara kan ya, karena hanya mengandalkan satu pemain doang untuk bisa cetak gol. Butuh lebih banyak 2-3 pemain minimal untuk bisa membuat tim ini lebih berkembang lagi. Oke, lalu kita ke match selanjutnya, ada City ketemu Wolverhampton. Nah, menarik nih. City di awal-awal ya main bagus, bisa buat peluang ya, cuman kan Wolf ini kan mainnya ini mereka main keluar, berani menyerang, cuman mereka nggak dapat bola, jadi istilahnya mereka ngejar pantat doang ya. Sampai di babak pertama kayak Bernardo Silva, lalu si Sterling, Mahrez dapat setengah peluang lah, sampai akhirnya dapat gol bunuh diri tuh 1-0. Di babak kedua City seperti biasa ya main bagus, bla 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 segala macam ya, cuman mereka ini seperti biasa babak pertama menekan, babak kedua agak ngedrop, menurun, sampai kecolongan tuh golnya Koadi dari set piece, barulah bangun tim ini kan ya. Lalu langsung main cepat, pergantian pemainnya pun juga bagus, operannya pun mereka lebih cepat menggunakan umpan pendek 1-2, dan terbukti mereka bisa menghasilkan beberapa peluang sampai Gabriel Jesus ini manfaatin bola di flag, lalu Mahrez juga sama, Gabriel Jesus 2 kali, yang satu lagi bola muntah di sepak, dan itu merupakan salah satu catatan mengapa tim ini perlu tamparan berupa gol supaya bisa bangun. Karena kalau misalkan mereka clean sheet terus ya akan terlena di sini, seperti terlihat di babak pertama hingga babak kedua ke 50-60an. Tim ini mainnya agak santai ya, baru saat Wolves cetak gol baru mereka bangun ya. Intinya menang 4-1 seperti yang gue udah bilang. Kalau misalkan tim ini mau serius, tim-tim menengah ke bawah kayak Wolves gini, lebih dari 3 gol mereka bisa cetak. Oke, sekian dulu.